Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, nama majelis ta'limnya apa Ibu? Al-Huda, ya, dapat petunjuk nih. Jamaah Majelis Taklim Al-Huda Kampung Rawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan namanya, maka tema itu juga yang kita minta. Al-Huda artinya petunjuk. Mana dalilnya? Bahwa kita diperintahkan untuk meminta petunjuk kepada Allah taala. Dalilnya dalam surat yang setiap hari ibu-ibu baca ketika ibu sujud dan rukuk serta iktidal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu artinya berikan kami huda, petunjuk. Jadi apa yang kita minta kepada Allah taala dalam ibadah salat kita sehari-hari 5 kali sehari semalam, yang kita minta adalah petunjuk. Jadi orang yang meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala senantiasa dia berada dalam petunjuk Allah Ta'ala. Apabila seorang hamba dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan pada hamba tersebut, maka Allah Ta'ala memberikan kepada hamba tersebut petunjuk. Petunjuk kemana ibu? Sekarang kalau ibu mau pergi ke Banda Aceh, kemudian ibu belum pernah pergi ke Banda Aceh, tapi ibu pingin coba naik kereta atau naik mobil. Kalau udah pintar bawa mobil, mau coba pergi sendiri. Kira-kira ibu ikut jalan terus, pokoknya ada jalan terus, tersesat atau terpetunjuk? Kira-kira tersesat. Berarti kita akan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di jalan. Maka ada palang tiang, kemudian di atasnya ada tulisan, ya, ada tulisan arah Calang, arah Melabu, arah Nagan Raya, ada petunjuk. Setiap kita masuk tikungan ada lagi palang petunjuk. Belok kiri, jalan terus, kemudian maju lagi ke depan, ada palang lagi yang mengarahkan kita belok kiri, belok kanan sampai ke Tenom, ada lagi palang. Jadi kalau ibu tidak tahu jalan untuk menuju ke Banda Aceh, maka petunjuk yang ibu pergunakan adalah petunjuk-petunjuk yang ada di pinggir jalan yang dijadikan sebagai marka petunjuk lalu lintas bagi mereka yang mengadakan perjalanan ke setiap wilayah atau daerah. Kalau zaman sekarang petunjuknya lebih canggih lagi Bu, Google Map. Ya, kalau ibu sudah pakai Google Map, itu ibu tinggal kasih aktif aja Google Map yang ada di HP. HP itu akan bicara 5 meter ke depan belok kiri. Nah, jadi kita ikut saja tuh. Jadi sopir-sopir online itu kalau di Jawa, di Jakarta, di Medan, di Banda Aceh, mereka sopir online kalau antar penumpangnya itu tinggal pakai Google Map saja. Jadi yang dituju, misalkan saya pesan mobil itu mobil taksi online. Saya pesan, saya mau pergi ke Bandara Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sopir yang saya pesan itu dia minta ke kita share log. Coba kirimkan lokasi. Share itu artinya kirim, log artinya lokasi. Jadi dikirim share log. Jadi kita kirim posisi kita melalui HP. Nah, dia sudah dapat posisi kita, tinggal dia aktifkan kembali Google Map. Google Map itu disitulah ada petunjuk, sampailah sopir itu ke tempat kita, dia jemput kita. Jadi petunjuk yang paling utama supaya kita sampai ke tujuan kita. Dah. Jadi kita ingin sampai ke tujuan. Sekarang ibu lahir ke bumi. Dah. Tahu nggak asal usul kita? Orang tua kita. Orang tua kita asalnya dari mana? Dari ayah dan ibu kita. Ayah ibu kita asalnya dari nenek kita. Nenek kita dari nenek-nenek sebelumnya sampailah kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini di mana domisili awalnya ibu? Di Suso. Ya. Di mana domisili awalnya Adam dan Hawa? Kerumbate. Sehingga ada orang sebagian yang mengatakan bahwa itu di tempat Tuhan ada bekas tapak kaki Nabi Adam katanya. Ibu percaya?
Tapi iya tapak kakinya gadang bana tuh ibu. Hah? Iya ada. Jadi kita kalau ingin pergi ke tapak Tuhan, ingin lihat tapak kaki tapak Tuhan, tengku tapaknya, itu ada memang bekas tapak kakinya. Jadi sebagian ada orang yang mengatakan bahwa itulah bekas telapak kaki Nabi Adam. Nah, jadi kalau kita masuk, kita turun ke bawah, kemudian kita berfoto di bawah, kita itu cuma kecil di tengah-tengah tapak kakinya. Sebesar itu kaki tapak Tuhan, tengku tapak. Jadi ada yang mengatakan itulah telapak kaki Nabi Adam yang masih berbekas. Ada di Aceh katanya. Wallahu a'lam, saya bilang hanya Allah Ta'ala yang tahu dari mana asal muasal telapak kaki tersebut. Tapi ya mirip dengan telapak kaki. Jari-jarinya ada juga. Lengkap, jari jempol ada, jari kaki telunjuk ada, jari kaki tengah ada, jari kaki manis juga ada, yang kelingking juga ada. Jadi ya telapak kaki memang bentuknya. Jadi sehingga ada yang mengatakan itu telapak kaki Nabi Adam alaihissalam. Saya wallahu a'lam itu yang mengatakan Tengku Zulkarnain, tapi saya antara percaya dengan tidak. Karena yang masyhur di Aceh itu adalah bekas tapak kaki tengku tapak, tengku tuan tapak. Dah. Jadi kita mau kembali lagi kepada asal usul kita asalnya berasal dari Nabi Adam alaihissalam, berasal daripada Siti Hawa alaihissalam. Turunnya Nabi Adam itu di negeri India, turunnya Siti Hawa itu turunnya di kota Jeddah. Jeddah itu berada di wilayah Saudi Arabia. Dulu Saudi namanya Hijaz. Ya, Saudi itu negeri sebelum dikuasai oleh Raja Saudi namanya negeri Hijaz. Negeri Hijaz itu situ kota Mekah, di situ kota Madinah, di situ kota Riyadh, di situ kota Jeddah, di situ kota Taif. Semuanya namanya Hijaz. Jadi Nabi Adam diturunkan oleh Allah Ta'ala di negeri India, sedangkan Siti Hawa nenek kita diturunkan di wilayah Jeddah berdasarkan pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan bukan di situ, di tempat yang lain, tapi mereka sepakat bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa tidak turun di satu tempat, tetapi mereka terpisah dan ratusan tahun mereka keliling dunia ini jalan kaki ingin ketemu kembali. Sama-sama saling mencari. Adam cari Hawa, Hawa mencari Adam, tapi enggak ketemu ratusan tahun. Ketemunya di mana, Ibu? Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Di Jabal Rahmah. Itulah yang disebut dengan Gunung Cinta. Gunung Cinta, orang kita kecil, gunung kasih sayang. Rahmah itu artinya kasih sayang. Bahasa orang yang belum menikah, gunung cinta. Artinya mereka sangat merindukan satu sama lain. Hawa dengan Adam saling mencari ratusan tahun dengan jalan kaki keliling dunia, cuma jalan kaki, enggak ada naik pesawat, tidak ada naik kapal laut, Ibu. Jadi coba bayangkan dari India Nabi Adam pergi ke wilayah Arab Saudi, padahal itu lautan kan? Bagaimana dia menyeberangi lautan Nabi Adam dari India masuk ke Mekah? Dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada kapal laut, tidak ada mobil, tidak ada Honda, kereta. Berarti jalan kaki Nabi Adam. Bayangkan berarti Nabi Adam jalan kaki. Ada dua kemungkinan, karena itu dipisah dengan laut. Ada dua kemungkinan. Pertama, Nabi Adam bisa bikin perahu. Tapi dalam sejarah kita tahu bersama, yang pertama sekali manusia yang membuat perahu di dunia siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh di belakang itu masih cucu-cucunya daripada Nabi Adam. Jadi terkenal yang pertama sekali membuat bahtera atau perahu adalah Nabi Nuh. Itu berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala, baru Nabi Nuh bisa membuat bentuk perahu. Jadi Nabi Nuh nggak belajar dia kepada ayahnya atau kakeknya, tapi otodidak atas wahyu petunjuk yang mengajarkan langsung adalah Allah Ta'ala. Jadi Nabi Nuh alaihissalam yang pertama sekali buat perahu, berarti terbantahkan lagi bahwa Nabi Adam alaihissalam dari India menuju ke kota Mekah di Jeddah hingga ketemu dengan Siti Hawa berarti tidak naik perahu. Kalau Nabi Adam tidak naik perahu, apakah dia naik pesawat? Zaman dulu mana ada pesawat, Ibu? Penemu pesawat itu sudah di era industri. Era industri itu ketika zaman manusia sudah bisa membuat
yaitu mesin uap, sehingga ada kereta api yang terbuat dari mesin uap, dibakar kayu, keluar api, keluar asap, baru itu didorong kereta api itu bisa berjalan. Itu zaman industri namanya itu, pada masa kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Sedangkan Adam itu ribuan tahun belakangan, berarti belum ada pesawat. Jadi Nabi Adam berangkat ke Saudi itu bagaimana ceritanya? Berarti ada satu kemungkinan, mungkin dia jalan kaki bisa melewati lautan. Jadi lautan itu kecil, berarti badannya, tingginya Nabi Adam tinggi sekali. Atau memang lautan itu bisa kalau dia lewati berjalan bisa tenggelam, tapi Nabi Adam pintar berenang, mungkin saja. Wallahu a'lam, kita tidak dapat riwayatnya bagaimana mereka ketemu. Cuma dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa mereka terpisah ketika turun dari bumi ini, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan qulna bitu minha jami'a, keluarlah kalian berdua semuanya tanpa kecuali. Adam kamu keluar, Hawa kamu keluar. Marah Allah Ta'ala kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sebagai hukumannya mereka tidak diizinkan untuk tinggal di dalam surga. Padahal sebelumnya Allah Ta'ala sudah memberikan mereka kesempatan. Apa kesempatan yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada mereka. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan di situ, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahu 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam, maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan congkak, maka dia masuk di dalam kelompok golongan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa? Kana minal kafir wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman kepada Adam dan Hawa, uskun anta wa zawjukal jannata, tinggallah engkau ya Adam dan istrimu ya Adam, yaitu Siti Hawa di dalam surga. Wa kula minha, dan makanlah kalian berdua semua yang ada di dalam surga. Ragadan, apapun yang kalian inginkan, silakan kalian makan. Ya? Semuanya boleh dimakan. Mau buah apapun boleh dimakan, mau makanan apapun boleh dimakan, terserah. Semua kenikmatan, kelezatan Allah berikan untuk kalian berdua di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, menurut apa keinginan dan keinginan kalian. Tetapi ada yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Apa yang dilarang, Ibu? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan janganlah kalian mendekati ini pohon. Kalau kalian dekati ini pohon, kalian akan termasuk hamba yang aniaya terhadap diri sendiri. Allah Ta'ala tidak menganiaya hamba, tapi kita selaku hamba yang zalim terhadap diri kita sendiri. Kita sendiri yang zalim pada diri kita sendiri. Allah Ta'ala larang makan semuanya, tapi yang satu jangan kalian dekati. Jadi ini sebuah ujian bagi Nabi Adam dan Siti Hawa agar mereka membuktikan bahwa mereka itu patuh kepada Allah Ta'ala. Jadi itu ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, semuanya boleh makan. Semuanya boleh makan. Maka ada istilah orang Batak itu, mereka semuanya bisa kami makan, ya kan? Kecuali yang berkaki empat, maksudnya meja. Tapi kalau orang Batak, orang Medan sama orang Aceh,
Kalau orang Batak semuanya kami makan kecuali yang kaki 4 katanya. Kaki 4 maksudnya meja, kami nggak makan. Kalau orang Aceh sampai kayu-kayu dimakan, paku-paku dimakan. Ya kan? Jadi orang Aceh lebih hebat daripada orang Batak. Kenapa? Kalau orang Batak semuanya dimakan kecuali yang kaki 4 katanya, maksudnya meja. Itu pun karena terbuat dari meja kayu. Tapi kalau orang Aceh semuanya dimakan, bahkan besi-besi pun dimakan. Paku kan? Pun paku kan? Itu kan orang Aceh makan juga. Bambu dimakan kan? Bambu dimakan. Ibu makan bambu kan? Apa nggak terkait orang Batak dengan orang Aceh? Orang Aceh makan bambu, orang Aceh makan paku. Artinya ini anekdot kalau bahwa Allah Ta'ala perintahkan semua boleh dimakan dalam surga ada. Mau makan apa aja boleh ada, mau minum apa aja boleh ada. Tapi ada satu ujian bagi kalian, jangan kalian dekat dengan pohon ini. Kalau kalian dekat, kalau kalian sampai memakannya, kalian makan termasuk di antara orang yang zalim, masuk dalam kelompoknya iblis. Nah, ini kesempatan bagi iblis. Iblis tahu ada satu yang bisa menjermuskan mereka sehingga tidak disukai oleh Allah Ta'ala, yaitu jangan sampai mereka makan. Berarti saya goda mereka berdua agar mereka memakan, yaitu pohon khuldi. Dan di pohon khuldi itu ada buahnya. Di pohon khuldi itu ada buahnya. Sehingga kemudian iblis berbagai cara, iblis berusaha untuk masuk ke dalam surga. Padahal iblis kan sudah diusir dari surga. Betul Ibu? Pada waktu dia diperintahkan sujud untuk menghormati, bukan sujud untuk beribadah. Sujud untuk menghormati. Tetapi ketika diperintahkan untuk sujud menghormati dia mengatakan aba wastakbara, dia sombong dan dia mengaku dia lebih hebat. Mana buktinya? Dia katakan kepada Allah Ta'ala ketika diperintahkan sujud, semua malaikat sujud, cuma ini satu doang malaikat yang tidak mau sujud. Dulu dia masuk dalam kelompok malaikat namanya Azazil. Kenapa dia masuk di dalam kelompok malaikat dan digelar dengan Azazil, orang yang malaikat yang paling mulia? Dikarenakan Azazil ini tidak ada satu lapis langit yang ada di atas kita itu, melainkan sudah pernah dijadikan tempat sujud oleh malaikat Azazil ini, oleh iblis sebelum menjadi iblis. Saking kuatnya ibadah Azazil ini, tidak ada lapisan langit yang ada di atas itu, melainkan sudah pernah dijadikan tempat bersujud kepada Allah Ta'ala oleh iblis yang dulunya bernama Azazil. Jadi dia merasa hebat, ibadahnya hebat. Ini apa nih, tiba-tiba muncul makhluk yang disebut namanya manusia, kemudian saya justru yang diperintahkan sujud kepada dia. Mana ada mau saya? Dia baru datang, dia baru diciptakan, apalagi dia berasal daripada asal yang tidak mulia, dia berasal dari tanah. Sedangkan saya terbuat daripada api. Saya terbuat daripada api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Ditanya Allah Ta'ala, kenapa kau tidak sujud? Dijawab oleh iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Engkau ciptakan aku ya Allah daripada api, sedangkan kau ciptakan dia makhluk yang baru saja engkau ciptakan. Kau perintahkan aku sujud kepadanya. Kau ciptakan daripada tanah. Aku lebih mulia terbuat daripada api dibandingkan yang terbuat daripada tanah. Maka ini menunjukkan bahwa inilah kesombongan yang ditunjukkan oleh iblis yang tidak layak dan tidak patut ditiru oleh anak cucu Adam. Kenapa? Kesombongannya menggelincirkan malaikat Azazil dari dalam surga. Ketika dia sudah keluar dari surga, dia mendengar Allah melarang satu pohon didekati dan jangan dimakan, maka dia berupaya untuk kembali ke dalam surga untuk menggoda Adam dan Hawa agar mau memakan buah khuldi tersebut. Dia datanglah dalam bentuk rupa ini. Adam tolak, "Enggak mau saya makan buah khuldi." Dia datang dalam bentuk yang lain, "Enggak mau," kata Adam. Walhasil ada kisah-kisah, tetapi ini wallahu a'lam apakah kisah Israiliyat, apa kisah yang dimasukkan oleh orang-orang Israel untuk merusak akidah umat Islam, bahwa iblis masuk dalam bentuk ular. Ya. Kemudian dia dekati Siti Hawa. Sesudah mendekati Adam diajak dirayu dulu. Ini ular bisa bicara, Ibu. Ular dulu bisa bicara. Ya, difahami oleh Nabi Adam, difahami oleh Siti Hawa. Diajak untuk makan. Ada bilang bahwa saya tidak boleh, itu dilarang sama Allah Ta'ala. Semua boleh saya makan, yang ini tetap tidak boleh. Makanya iblis datang kepada Siti Hawa, dia dirayu-rayu, digombalin, diajak untuk memakan buah khuldi tersebut. Hasil kemudian Siti Hawa tergelincir
terbujuk rayuan. Kenapa alasan yang dibuat oleh iblis ini? Wahai tuanku Hawa, saya datang ini untuk memberikan nasihat kepadamu. Sungguh aku ini adalah malaikat yang baik. Saya mendapat informasi, barang siapa yang memakan buah khuldi itu, dia akan kekal seperti kami para malaikat dan tidak akan mati selama-lamanya. Maka Allah tidak mau engkau kekal. Suatu saat engkau akan mati. Tapi kalau engkau memakan buah khuldi itu, engkau akan seperti kami malaikat, tidak akan mati-mati. Oh, masuk dalam pikiran Siti Hawa. Terlintas, teringat, kemudian dia berpikir sama seperti yang dikatakan oleh iblis tersebut. Akhirnya datang dia kepada Adam, kemudian dia merayu Adam, akhirnya Adam juga terbujuk dengan tipuan daripada Siti Hawa. Rayuan bukan tipuan, yang menipu iblis. Yang kena tipu adalah Siti Hawa. Adam yang tadinya menolak iblis bisa tertipu dengan perantaraan daripada Siti Hawa. Makanya suami itu bisa jatuh dalam maksiat kalau istrinya tidak baik. Itu kembali lagi kepada kaum ibu. Suami yang baik dan bisa tergelincir karena istrinya yang tidak baik. Di belakang suami yang hebat ada istri yang hebat. Di belakang suami yang jahat ada istri yang jahat. Gitu ibu ceritanya. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi walhasil ketika itu akhirnya ketika dibujuk, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Adam alaihissalam kemudian mau memakan buah khuldi dan terbukalah aurat mereka. Maka Adam dan Hawa kemudian mereka lari menyembunyikan dirinya karena aurat mereka sudah terbuka. Tapi Allah Ta'ala melihat apa yang mereka lakukan dan keadaan mereka. Saking malunya Adam dan Hawa, akhirnya dia petiklah daun-daun pohon-pohon yang ada dalam surga, dijadikan sebagai rok untuk menutup aurat besar mereka. Baru Allah Ta'ala mengatakan, ya Adam, kulna itu minha jami'an. Keluarlah kalian semua dari dalam surga. Keluar tanpa ada pengecualian. Maka Adam dan Hawa pun dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan terpisah. Dikatakan dalam riwayat itu 200 tahun Nabi Adam ketika turun di bumi, dia sujud gak berani angkat muka ke langit. Kenapa? Karena malu dia telah mendurhakai, yaitu larangan Allah Ta'ala. Berapa tahun ibu? 200 tahun gak angkat muka ke langit, malu kepada Allah Ta'ala. Cuma jangan kemudian ibu mengatakan berarti Allah Ta'ala, Nabi Adam tidak berani melihat menengadahkan wajahnya ke langit. Berarti Nabi Adam alaihissalam itu tahu Allah Ta'ala di langit. Bukan. Langit itu simbol ketinggian di alam ini, di bumi. Yang tinggi mana ibu? Yang rendah mana? Bumi. Maka ketika kita berdoa, angkat tangan kita, telapak tangan mengarah ke arah langit. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala bertempat di langit, tapi justru menunjukkan bahwa ketinggian derajatnya Tuhan kita, tingginya derajat kedudukan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita sholat menundukkan kepala, menunjukkan kerendahan hati kita karena kita menghadap kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi kalau kita sholat jangan kita tengok-tengok ke atas. Orang yang sholat menengok ke atas tidak mengerti tentang kedudukan dirinya sebagai seorang hamba yang hina dan zat Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang maha mulia. Maka kita ketika sholat tetap kepala kita menunjuk ke bawah. Tapi ketika kita berdoa, tangan kita menengadah ke langit, menunjukkan bahwa kita berharap kepada zat yang maha tinggi yang tidak bertempat di tempat tersebut. Karena Allah Ta'ala tidak bertempat, karena tempat itu diciptakan oleh Allah. Kalau kita katakan Allah Ta'ala bertempat di langit, sebelum langit diciptakan, di mana Allah Ta'ala? Sedangkan Allah Ta'ala itu kondisinya sama sesudah diciptakan alam ini. Kondisinya sama. Kata Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, bagaimana? Di mana Allah Ta'ala? Bagaimana keadaan Allah Ta'ala? Dijawab oleh Sayyidina Ali, Allahu kana, Allahu yakunu kama kana. Allah Ta'ala itu sekarang ini dan akan datang sama seperti dulu, tidak berbeda. Jadi Allah Ta'ala bagaimana keadaannya? Dulu, sekarang dan akan datang. Enggak ada perubahan pada zat diri Allah Ta'ala yang mulia. Kalau dulu Allah Ta'ala tidak bertempat sebelum diciptakan alam, hanya satu saja, dia sendiri, tidak ada makhluk. Tidak ada makhluk yang diciptakan. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada planet-planet luar angkasa, tidak ada apalagi gunung, apalagi manusia, belum ada jin, belum ada malaikat.
Yang ada hanya Allah Ta'ala. Begitu keadaannya, begitu juga keadaannya sama seperti sesudah diciptakan alam ini. Jadi kalau Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala berada di atas langit, itu gambaran bahwa Allah Ta'ala lebih tinggi derajatnya dibandingkan langit yang tinggi tersebut. Maka kita mengangkat tangan mohon kepada Allah Ta'ala dengan angkat dua tangan ini, menengadahkan kedua tangan ke langit untuk menunjukkan dan mengakui ketinggian derajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika Adam diturunkan ke bumi, kemudian dia sujud 200 tahun tidak berani dia mengangkat mukanya ke atas langit, bukan menunjukkan Allah Ta'ala di atas langit, tapi menunjukkan kepada tingginya derajat dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Adam tidak berani menengok ke langit karena malu telah bermaksiat satu kali kepada Allah. Malu bermaksiat satu kali kepada Allah, 200 tahun tidak berani mengangkat wajahnya ke langit. Kita berapa kali kita bikin maksiat? Tapi tidak merasa malu kepada Allah. Ini perbedaannya. Ini perbedaannya kita dengan Nabi Adam. Ya Ibu ya, nggak sholat satu kali. Besok nggak sholat lagi satu kali. Besok lagi nggak sholat lagi satu kali. Zuhur ada, asar nggak ada, maghrib ada, isya nggak ada, subuh ada, zuhur nggak ada, bolong-bolong sholatnya. Habis itu kita masih merasa tidak malu dengan Allah Ta'ala, sehingga kita menganggap remeh perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam, seorang nabi, sekali dia melakukan sesuatu yang salah, dia tidak berani mengangkat mukanya 200 tahun menghadap ke langit. Malu dia kepada Allah. Sesudah itu apa ceritanya Ibu? Sesudah Nabi Adam alaihissalam itu diperintahkan sesudah Nabi Adam alaihissalam sujud bertahun-tahun, ratusan tahun tidak mengangkat wajahnya ke langit karena malu kepada Allah Ta'ala. Sambil dia bersujud, dia memohon maaf, memohon ampun kepada Allah. Tobat, dia tidak akan melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala. Sesudah 200 tahun itulah kemudian baru Nabi Adam diperintahkan untuk mengangkat mukanya, wajahnya ke langit. Artinya baru diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Baru diterima taubat oleh Allah Ta'ala sesudah 200 tahun dia sujud tidak berani angkat muka ke langit. Coba Ibu tahu, Ibu 200 tahun kalau kita sujud itu baru kita sudah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Baru 200 tahun kemudian baru dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kita kalau mau istighfar kadang-kadang habis sholat malas Ibu. Ini penyakit kita umat akhir zaman nih. Udah salah gak mau minta maaf. Ini penyakit kita umat akhir zaman. Ya, udah tahu melakukan maksiat tapi tidak merasa berdosa. Kapan merasa berdosa Ibu? Nih nanti kalau sudah masuk UGD. Ya, kalau sudah masuk ruang unit gawat darurat, kemudian dokter sendiri sudah bilang banyak-banyak istighfar. Dah, belele mengucap dipegang oleh dokter. Ya kayo ji. Baru tubit imata baru jimo. Namanya lagi hanya jimo. Baru timbul rasa takut karena dia sudah merasa bahwa ini dokter aja udah angkat tangan dokter saja sudah menyerah, dokter saja sudah memberikan saran banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengucap. Jadi kayaknya agak lama lagi baru dia menangis. Bertobat ya Allah, ampun ya Allah, makin ya Allah. Nah ini penyakit umat akhir zaman. Dah banyak maksiat dan menumpuk maksiat, baru kemudian sudah ada musibah ketika dia merasa dirinya terancam nyawanya, baru kemudian dia taubat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi ini perbandingan Nabi Adam dengan kita manusia akhir zaman. Nabi Adam sekali berbuat maksiat dia merasa dosanya besar sebesar gunung di langit, sementara kita melakukan puluhan ratusan kali bermaksiat tapi kita tidak merasakan bahwa itu seperti dosa sebesar gunung. Makanya dalam sebuah syair yang dibawa oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita sufi, beliau mengatakan, tapi ada satu riwayat mengatakan itu daripada syair daripada Abu Nawas. Wallahu a'lam, nanti kita lihat, kita selidiki syair itu asal muasalnya dari mana. Dikatakan dalam syair itu, Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwan ala naril jahim fahabli ta'batan wa khafir
pantas masuk dalam surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim, dan hamba tidak pantas dan tidak kuat juga ya Allah untuk masuk di dalam neraka jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, maka berikanlah hamba yaitu taubat dan ampunkan dosa-dosa hamba. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azim, karena sesungguhnya Engkaulah yang mengampunkan semua dosa-dosa besar hamba ya Allah. Ilahi, wahai Tuhan hamba, dosa hamba seperti gunung yang seperti dosa hamba sebanyak atau sebesar gunung yang ada, sedangkan umurku setiap hari ini berkurang. Wahai Tuhanku, setiap hari hamba menambah dosa, sedangkan umur hamba setiap hari berkurang. Dosa bertambah, umur berkurang. Wahai Tuhanku, hamba datang kepadamu dalam keadaan memikul dosa, dan hamba datang kepadamu memikul dosa. Jadi datang ketika dalam sholat dia merasa datang kepada Allah sambil memikul dosa, membawa dosa. Dan maka hamba yang minta yang hamba kepadamu, ya Tuhan, wahai Tuhanku, yang Engkau berikan ampunan kepada hamba. Jadi ini pengakuan daripada seorang ulama sufi dan yang merasa bahwa dirinya besar sekali dosanya. Setiap hari dia tambah dosa, umurnya semakin berkurang, semakin kurang kesempatan dia untuk minta maaf, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana mungkin hamba bisa memikul dosa-dosa yang setiap hari bertambah ini Tuhanku? Kalaulah demikian Engkau tidak mengampuni dosa hamba, maka hamba akan masuk ke dalam neraka, padahal hamba tidak mampu masuk untuk diazab di dalam neraka jahim. Dan hamba tidak layak pantas masuk di dalam surga, merasa diri hina di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ini seorang ulama wali Allah yang merasa bahwa dirinya ini, dia padahal rajin sholat, dia padahal rajin baca Al-Quran, dia rajin ibadah, tapi toh tetap dia merasakan dirinya penuh maksiat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi mak dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang paling ditakuti oleh ulama, ibu-ibu mungkin menyangka ya, kalau melihat tengku, kalau melihat abu, kalau melihat ulama, mungkin ibu-ibu akan berprasangka mengatakan seperti ini. Oh, enggak, cik menyuji ulama ah, nyosingo meninggal tamu surga. Oh, betul. Mangat cik ulama, cik kamu, singo meninggal tamu surga. Menyo lagi kamu gimana? Nasib kamu nyo. Kamu pun tengku, kamu pun ulama. Gimana nasib kamu? Yang paling takut itu justru ulama, ibu. Yang paling takut itu justru ulama. Maka dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak ada yang lebih takut kepada Allah Ta'ala dibandingkan ulama. Termasuk takut di dalam neraka, karena ulama pun merasa dirinya tidak dijamin masuk dalam surga. Makanya ada saya ulama, saya tengok Abuya Jamaluddin Wali meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, setiap hari doa yang dia baca dalam doanya itu tidak pernah dia lupakan doanya. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wal najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Tahu kan ibu sering baca doanya itu kan? Ya Allah, hawwin alaina, ringankan kami ya Allah, fi syakaratil maut, dalam ketika nyawa kami dicabut dari tubuh kami ya Allah. Jangan persulit nyawa ini keluar ya Allah. Jangan dipersulit nyawa ini keluar. Karena sekali nyawa itu dikeluarkan, kalau dipersulit oleh Allah Ta'ala, sama seperti 300 kali kita dicincang dengan pedang. Mas, kali aja kita dipotong jari aja udah menjerit. Ibu potong cabai, dah kemudian lihat abang ganteng lewat, wah, ibu potonglah jarinya, dah udah menjerit, ibu menangis, ibu masa kita juga penuh sikit, mana menjerit. Itu satu kali, ini 300 kali tebasan pedang. Sayyidina Ali ditanya bagaimana sakitnya sakaratul maut, Sayyidina Ali menjawab sama seperti 300 kali kita tebas pedang ke badan kita. Dalam riwayat yang lain itu kalau sakaratul maut itu sakitnya seperti apa, ibu?
sakaratul maut itu kata sebagian sahabat, kalau nggak salah Ibnu Abbas dikatakan, diriwayatkan Ibnu Abbas, satu kali kalau orang meninggal ketika nyawa itu dicabut dari badannya, sama seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Sama seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ibu pernah lihat kambing kan? Udah disembelih, digantung, kemudian dikupas kulitnya. Dikupas kulit. Itu kambing nggak menjerit lagi karena udah meninggal, udah mati kambingnya. Nih hidup dikuliti. Bagaimana rasa sakitnya ibu? Contoh yang paling ringan, kuku dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kita sadar, coba dicabut pakai obeng, pakai tang. Kuku dicopot pakai tang. Itu sakitnya luar biasa ibu. Kuku kita dicabut pakai tang, coba ibu rasa. Nah itu sakitnya luar biasa. Sama seperti kulit kita kuliti dalam keadaan ini, kita cabut kulit kita ini, sehingga terkelopek keluar dia daripada dagingnya, lepas dari dagingnya. Sakitnya seperti itu ibu, 300 kali lipat sakitnya, kata Ibnu Abbas berikan hadis dari Rasulullah SAW. Maka takut sekali ulama itu kalau meninggal dalam keadaan dipersulit nyawa berpisah dari raganya. Maka doa yang dibaca ulama tersebut, Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut. Kalau jamak banyak orang, Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah dalam syakaratul maut, wan najata minan nar, dan selamat ya Allah daripada masuk dalam neraka, wal afwa indal hisab, dan mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah ketika dihitung semua amal perbuatan dosa dan amal perbuatan baik kami ya Allah, dapat ampunan. Jadi dimudahkan sakaratul maut, selamat dari neraka, diberikan ampunan ketika dihisab. Ini doanya para ulama ketika mereka berdoa sambil menangis meneteskan air mata, membayangkan nasibnya yang tidak terjamin. Nah ulama itu ulama. Jadi kalau ibu berkata mangga menjadi ulama, ni pasti tamang surga panina, tamang surga ulama, hana dijamin ci, maka tak ulama. Karena yang paling akan diminta pertanggungjawaban orang alim, ulama. Apalagi ulama yang tahu ini halal, ini haram, tapi yang dikerjakan haram. Wah, itu besar sekali dosanya. Kalau orang awam yang tidak tahu tentang hukum, kemudian dia melanggar hukum, azabnya mungkin ringan, dihukum juga tapi mungkin ringan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Tapi kalau ulama, dia udah tahu, tapi tetap dia kerjakan. Maka hukumnya lebih besar orang yang alim daripada orang yang tidak alim. Nah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kepada kisah Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Beliau turun dari dalam surga, kemudian ratusan tahun sujud, beliau tidak berani mengangkat mukanya ke langit, malu kepada Allah Ta'ala. Barulah diizinkan Allah Ta'ala untuk mengangkat mukanya ke langit. Baru kemudian mencari-cari antara Adam dan Hawa, ketemulah di Jabal Rahmah, ketemulah di Bukit Cinta. Makanya kalau nanti sampai ke kota Mekah, yang belum ada jodoh, sini belum ada jodoh semuanya ibu. Semuanya sudah ada jodoh ibu ya? Udah ada. Kalau ada yang belum ada jodoh nih bu, saya sangat sarankan berangkat haji atau umrah. Ibu Zahra, saya udah ada jodoh, udah ada jodohnya. Jadi ibu-ibu kan saya sarankan memang kan kalau ada yang belum punya jodoh itu berangkat ke tanah suci haji atau umrah. Nanti sampai di Bukit Jabal Rahmah berdoa, adabnya itu sambil menghadap ke kiblat Ka'bah, menghadap ke kota Mekah. Karena Jabal Rahmah itu di mana ya? Di Mekah ya, di Mekah Jabal Rahmah, berada di Mekah bukan Madinah. Karena wukuf di Arafah itu di Mekah. Tapi dia jaraknya jauh sedikit dari Masjidil Haram. Jadi tidak terlihat dari atas bukit itu, tidak terlihat lagi Ka'bah. Cuma kita ya tanya mana arah Ka'bah. Jadi berdoa di situ. Doa minta jodoh. Doa minta jodoh. Yang belum ada jodoh ibu, yang udah ada jodoh jangan minta jodoh. Karena nanti dapat suami baru lagi. Yang sudah ada jodoh minta supaya ya
Pernikahannya itu langgeng, pernikahannya itu kekal abadi sampai selama-lamanya hingga bertemu kembali di dalam surga. Nah itu insyaallah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena tempat itu tempat mulia, ada bekas peninggalan daripada Nabi Adam. Ketika mereka bertemu di atas Jabal Rahmah, maka mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala karena ratusan tahun sesudah berpisah turun dari langit, dari surga, baru dipertemukan kembali di atas Bukit Rahmat, Bukit Kasih Sayang. Jadi berkah bukit itu. Kalau ibu berdoa di situ, itu tempat mustajab, itu tempat yang cepat sekali dikabulkan doa. Ada kawan waktu berangkat umrah sama-sama, umurnya udah lewat 30-an. Biasanya orang kalau laki-laki umur 25, 26, 27 itu menikah. Dia udah 30 tahun lebih. Saya tanya, kenapa enggak menikah-menikah? Yang kenyandro. Letak pilih-pilih. Terlalu banyak seleksi ibu. Jadi saya bilang, baca barahnya yakin ju melaki Allah Ta'ala yang paham. Jadi tak berapa lama pulang dari Mekah langsung dapat jodoh ibu. Serius, maka saya bilang alhamdulillah, berarti berkah doa. Berkah doa kamu kemarin itu di atas Bukit Jabal Rahmah, saya lihat kamu sampai menangis berdoa itu ya. Ternyata inilah dapat jodohnya. Jadi itu tempat yang paling mulia, termasuk tempat yang mustajab. Jadi sudah selesai. Dan kita kembali lagi dari inti pembicaraan kita. Ketika Nabi Adam sudah ketemu lagi dengan Siti Hawa, mereka ketemunya ratusan tahun di Bukit Jabal Rahmah, dan kemudian mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka hidup di bumi ini dengan penuh derita. Hidup di dunia ini kan menderita. Menderita tidak? Ibu menderita kan? Hidup di dunia menderita. Karena kenapa? Masak harus masak. Ya. Mau makan juga harus, mulai dari cari uang untuk belanja, kemudian masak lagi, kita harus masak, harus beli gas, beli kompor, ikannya kita harus bersihkan, kita goreng lagi, baru kita makan. Kok di surga enggak? Kalau di surga siap saji semuanya, kayak kita masuk restoran siap saji. Lebih hebat lagi, dah pesan datang terbang makanannya, datang melayani kita. Tapi kalau kita hidup di dunia semuanya serba susah. Maka hidup di dunia ini susah, menderita. Tapi inilah ujian bagi manusia ibu. Maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk. Siapa yang mendapatkan petunjuk, dia akan selamat kembali ke kampungnya. Dan siapa yang tidak memperdulikan petunjuk-petunjuk dari Allah Ta'ala tersebut, maka dia akan tersesat. Bukan pulang kampung, tapi pulang masuk ke dalam penjara. Itulah neraka. Jadi ibu-ibu, itulah doa kita dalam sholat 5 waktu. Apa doanya ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah petunjuk ke dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud di sini ad-dinul haq, agama yang benar. Ad-dinul haq yang dimaksud agama yang benar di sini dinul Islam adalah agama agama Islam. Bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Konghucu, bukan Buddha, bukan Hindu. Tapi ada inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, di sisinya Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Jadi agama yang lain bagaimana? Agama yang lain tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka agama kita yang diterima hanyalah agama Islam. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan kesempatan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang diberikan hidayah tersebut. Tetapi orang yang sudah masuk Islam pun diuji dengan halal dan haram. Yang melanggar tentu akan menanggung akibatnya sesuai yang dia lakukan. Maka mak dan ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa kita ketika kita salat 5 waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir kita baca, pelan kita baca. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon perantaraan Allah Ta'ala. Aku mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan melalui namanya Allah Ta'ala yang Rahman dan yang Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pujian hanya layak kami sematkan untuk Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Karena dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Dia adalah penguasa hari pembalasan. Ketika kita tahu bahwa dialah penguasa satu-satunya, tidak ada lagi raja di masa ketika hari sudah kiamat dan dibangkitkan dari kubur kita semuanya.
Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi bupati, tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi raja, tidak ada lagi penguasa. Hanya Allah Ta'ala Malik Yaumiddin yang raja pada hari pembalasan tersebut. Maka takutlah kita kepada Allah Ta'ala. Maka dalam solat itu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akui hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal, itu doa. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu intinya doa. Intinya doa. Sesudah minta, sesudah memuji Allah Ta'ala, sesudah mengatakan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, kita tidak minta tolong kepada selain Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala kita menyembah, hanya kepada Allah Ta'ala kita minta pertolongan, barulah kemudian kita minta sesuatu yang paling agung dalam hidup kita ini untuk keselamatan akhirat kita. Apa? Shiratal mustaqim. Berikan kami petunjuk pada jalan yang benar, agama yang benar, agama Islam. Jadi berikan kami petunjuk ya Allah. Yang kami minta dalam kesempatan kami sholat 5 waktu ini ya Allah, bukan harta, bukan jabatan, bukan anak, bukan suami, bukan istri, bukan rumah, bukan macam-macam ya Allah Ta'ala. Tapi yang kami minta di sini adalah siratal. Ada ibu ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina, kebun yang luas. Ihdina, mobil Pajero. Ihdina, rumah istana. Ihdina, emas bergulung-gulung, bermayam-mayam. Enggak ada. Yang kita minta ihdinas siratal. Itu yang kita bawa. Kalau Allah Ta'ala telah memberikan kita nikmat teragung, nikmat terbesar, hidayah. Yang kita buat nama musalla kita, yang kita buat nama majelis taklim kita, majelis taklim Al-Huda. Al-Huda dengan hidayah sama artinya, petunjuk untuk sampai kepada Allah Ta'ala, petunjuk yang benar. Petunjuk yang benar itu ialah ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk-petunjuk dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang menuntun kita untuk sampai kepada Allah, sehingga ketika kita meninggal dunia pulang kampung namanya. Bagaimana pulang kampung Ibu? Ke dalam surga. Ya itu kampung kita Ibu. Jangan lupa ya, alamatnya di mana? Kampung Rawa. Kita mau pulang kampung nanti kalau meninggal dunia alamatnya dapat. Udah tahu alamatnya kan Ibu? Surga. Iya surga. Jadi nanti perjalanan hidup kita ini kita sudah sampai pada sesi pertama alam roh. Udah alam roh, kemudian alam rahim. Udah selesai alam rahim, baru alam dunia. Udah alam dunia baru alam barzakh. Udah alam barzakh baru alam mahsyar. Udah alam mahsyar baru alam hisab. Udah hisab baru titian siratal mustaqim. Baru siratal mustaqim antara dua. Kalau bukan penjara seumur hidup masuk neraka. Yang satu lagi adalah kampung yang terakhir, disebut namanya akhirat. Ya, negeri akhirat. Negeri akhir. Akhirat itu artinya akhir. Gak ada lagi habisnya Ibu. Dah sampai di tujuannya. Jadi ini bukanlah tujuan kita. Dunia bukan tujuan kita. Nikmati kata Allah Ta'ala. Kulu washrabu. Makanlah kalian sepuasnya di dunia ini. Minumlah kalian sepuasnya di dunia ini. Wala tusyrifu. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kata Allah Ta'ala, silakan makan, silakan minum semua yang ada di bumi, tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itulah batasan-batasan yang harus kita jaga. Hukum-hukum Allah Ta'ala. Mau makan sate boleh, makan daging apa aja boleh, tapi babi jangan, anjing jangan, ular jangan, kucing jangan. Ya, pakai emas silakan emas, pakai semuanya, tapi jangan berlebih-lebihan. Ada batasan emas yang boleh dipakai, ada yang tidak boleh berlebihan dipakai. Batasan emas ibu-ibu kalau dipakai berapa mayar? Paling banyak ibu bisa gantung di telinga berapa gram?
Yang digantung di leher paling banyak berapa gram Ibu? Yang digantung di kalung berapa gram paling banyak? Yang digantung di kaki yang ada kering-kering itu? Ya, kayak orang India itu yang menari-nari itu kan dia pakai kering-kering kaki kan? Tahu saya ada anak-anak kita dipakai, tapi masih kecil ya. Biasa dipakai kan itu perak, bukan emas, perak. Yang laki-laki juga dikasih perak. Ada yang datang ke anak kita baru lahir kasih hadiah, dikalungkan di kakinya kering-kering tuh. Tapi saya tanya apa nih? Perak. Oh perak boleh laki-laki pakai. Perempuan laki-laki boleh pakai perak. Tapi kalau laki-laki tidak boleh pakai emas gitu. Mak itu pun kalau nanti dia dewasa dia boleh pakai emas, boleh nggak? Laki-laki nggak boleh, haram. Tapi kalau perempuan boleh, silakan pakai. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nanti orang yang tidak mampu beli emas nanti beliau sedih ditengoknya Umar. Ibu tuh banyak kali emasnya, kami 1 gram aja nggak ada. Sedih hibah hatinya. Maka kita jaga perasaan orang. Silakan kita berhias, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan menyebabkan orang lain menjadi hibah. Yang bahayanya bukan hibah, yang bahayanya punya niat jahat. Jadi datang kami kan bisa jadi niat jahat dalam hatinya. Banyak kali emasnya, besok nanti saya masuk saya bongkar pintu dapurnya nih. Jadi pakailah, silahkan pakai apa yang ada di dunia. Begitu juga makanan dan minum, tapi jangan berlebihan. Jadi berlebih-lebihan inilah dikatakan mubazir. Makan boleh, silakan. Minum boleh, silakan. Tapi jangan berlebihan. Akhirnya bisa kena diabetes. Ya Bu ya. Ibu capek kerja, udah habis nyuci, masak, setrika lagi, nyapu lagi, kan haus Ibu. Haus kan? Ibu buatlah sirup. Ibu buat sirup. Cangkirnya gadang, mana cangkirnya? Sirup batu merah. Ya habis Ibu, cangkir besar itu. Memang jumbo cangkirnya Ibu. Tiap hari diminum setiap capek jam 12 siang, capek minum terus. Nantinya enggak sadar, tiba-tiba dia koma, enggak sadar. Dibawa ke rumah sakit, baru dibilang Ibu kena diabetes. Ibu kena DM. Hah? Mama saya, nenek saya enggak ada DM. Iya, Ibu sendiri yang kena sekarang. Karena kenapa? Ibu jangan banyak minum manis-manis. Astagfirullah. Betul juga kata Tengku itu ya, jangan berlebihan. Minum aja cangkir tetek tuh. Udah hilang manisnya, udah sedap, udah terasa enak. Baru minum air putih. Lebih bagus minum air putih Ibu. Karena air putih itu dia bisa menawar atau mensterilkan itu manisan-manisan lemak-lemak yang ada dalam tubuh. Maaf dan ayat yang dimuliakan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya kajian kita pada hari ini, ingatlah bahwa kampung kita itu adalah negeri akhirat. Kampung kita itu adalah surga. Dan ingat betul alamatnya adalah negeri akhirat. Jangan kemudian kita tersesat dalam perjalanan sehingga lupa alamat. Ya Bu ya. Jadi maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah kita beramal saleh, sambung tali silaturahmi kita dengan tetangga-tetangga. Ini apa maksud tali silaturahmi? Silaturahmi itu artinya menyambung hubungan dengan sanak famili. Apakah orang yang menyambung hubungan dengan sanak famili itu semuanya dikatakan orang yang menyambung tali silaturahmi? Tidak. Yang dimaksud orang yang menyambung tali silaturahmi adalah mereka yang menyambung hubungan saudara dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Gitu Ibu ya. Ilan aku jadi aja. Bagaimana? Ya jawab dong. Jadi kalau dia tidak datang saya tidak datang ke dia. Itu bukan orang yang menyambung tali silaturahmi. Yang menyambung tali silaturahmi ketika dia diputuskan hubungan, justru dia menyambung. Dan itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana paling hebat Ibu? Orang yang memberi maaf atau orang yang meminta maaf? Ada 2 orang bertengkar nih, saudara lagi. Mana yang paling hebat? Orang yang meminta maaf atau yang memberi maaf? Dua-dua hebat, tapi yang paling hebat yang memberi maaf. Nah, kita yang meminta maaf kemudian tidak diberikan maaf, lepas kita tanggung jawab di sisi Allah. Yang tidak memberi maaf masih bergantung dia dengan Allah Ta'ala urusannya. Ngerti Bu ya? Kita datang minta maaf nih, urusan kita pokoknya minta maaf. Dia mau kasih maaf atau tidak, urusan dia dengan Allah. Jadi kita datang ikhlas minta maaf. Saya udah ada salah, saya minta maaf. Terus jawaban dia, sampai 7 turunan gak ada saya maafkan. Sudah, berarti saya sudah minta maaf, saya betul-betul minta maaf. Urusan kamu tidak mau kasih maaf,
Jadi kewajiban kita adalah minta maaf kalau kita bersalah. Nah, maka sebaik-baik orang adalah orang yang meminta, orang yang memberikan maaf. Kalau kita tidak memberikan maaf, maka semoga lapang kuburlah dia di dalam kuburnya. Kita doakan semoga orang-orang yang pernah menyakiti, orang-orang yang pernah kita sakiti dan kita minta maaf, tapi dia tidak pernah memberikan maaf kepada kita, semoga Allah Taala lapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini waktu sudah waktu asar ya. Kenapa gak ada kode tadi ibu? Udah habis waktu ya? Hah? Udah masuk waktu ya? Lewat berapa menit? Ya? Udah selesai? Udah azan? Lagi mengaji ya Bu ya? Oh lagi mengaji. Ini ya, ibu-ibu sudah makan semuanya kan? Ya. Makan dan minum lah, gak apa-apa ibu. Tapi jangan berlebihan. Ya. Jadi ada kira-kira ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan, masih ada waktu sebelum azan. Ya Bu, ada masalah, ada problem, gak apa-apa. Kalau sanggup saya jawab, kalau enggak saya pending. Nanti saya kasih jawabannya nanti pada pertemuan selanjutnya. Silahkan Ibu. Ada pertanyaan? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masbuk namanya. Salat jamaah tapi terlambat. Imamnya masih Al-Fatihah. Kalau imamnya masih baca Al-Fatihah, masih boleh kita masuk dengan iftitah. Dah. Tapi kalau imamnya sudah masuk sesudah Al-Fatihah, membaca surat sesudah Al-Fatihah, kalau kita masuk dengan iftitah, maka kita tidak akan mendapatkan rukuk dengan imam, maka kita masuk langsung ke Al-Fatihah. Karena rukun dalam sholat, dalam berdiri adalah membaca Al-Fatihah. Maka ibu utamakan membaca Al-Fatihah. Kalau dalam perkiraan ibu, ini imam sudah mau rukuk, jangan lagi doa iftitah, tapi kejar yang rukun, jangan kejar yang sunnah. Karena iftitah itu hukumnya Jadi kalau ibu kerjakan dapat pahala, enggak kerjakan pun tidak berdosa. Tapi kalau Al-Fatihah itu rukun, wajib dikerjakan. Nah, tapi ada orang tengku, ada orang ustaz, waktu dia sholat, imam sudah masuk pada surat yang kedua, surat sesudah Al-Fatihah. Begitu dia baru takbir, imam udah rukuk. Bagaimana hukumnya? Apa dia rukuk? Apa dia baca Fatihah dulu? Enggak, Bu. Enggak usah lagi Fatihah, langsung rukuk. Karena kenapa? Man adraka rukuk faqad adraka salat. Siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia dapatkan salat. Artinya dia dapatkan salat, dia dapatkan rakaat yang pertama, Fatihahnya makmum ditanggung oleh imam. Maka dia tidak perlu lagi baca Fatihah ketika imam rukuk, langsung rukuk. Apakah rukuk dia tidak sempat baca Fatihah tadi itu? Berarti dia harus menambah satu rakaat. Rakaat yang tadinya tidak dia baca Fatihah itu tidak dikira. Tidak, sudah dikira. Yang penting dapat rukuk. Tapi kalau dia dapat waktu i'tidal, maka tidak dikira. Tapi sah. Kalau dia sudah masuk, tiba-tiba imam i'tidal, dia langsung rukuk, imam i'tidal. Nah, dia nggak dapat rukuk dengan imam sama-sama, langsung dia i'tidal. Maka hukumnya tidak dihitung itu satu rakaat. Tidak dihitung satu rakaat. Nanti ketika imam salam, maka dia harus menambah berdiri lagi untuk menambah satu rakaat. Ngerti Bu ya? Ya, satu lagi. Apakah boleh kami ini mengerjakan misalnya puasa kami sementara kami masih ada halangan haid? Haid tidak boleh hukumnya bagi orang yang berpuasa. Jadi tidak boleh berpuasa bagi orang yang sedang berhaid. Wanita yang berhaid itu Ibu. Yang puasa Senin Kamis apa boleh kami kerjakan Pak? Tidak boleh. Puasa sunnah dan puasa wajib itu tidak dibolehkan bagi wanita yang dalam keadaan berhaid. Jadi wanita yang dalam keadaan berhaid diberikan waktu untuk istirahat. Ya Bu ya, istirahat. Jadi coba ada 3 darah yang Allah telah tetapkan pada wanita: haid, nifas, istihadah. Haid dan nifas menunjukkan wanita ini dalam keadaan sehat. Ya Bu ya. Kalau wanita itu masih keluar darah haid masih sehat. Wanita itu masih keluar darah nifas masih sehat. Tapi kalau yang keluar darah istihadah berarti dalam tubuhnya ada penyakit. Maka yang keluar bukan darah haid, bukan darah nifas, darah istihadah. Darah istihadah mana tandanya? Keluar bukan pada hari-hari yang lazim.
Karena wanita berhaid itu dia bisa menentukan menurut kebiasaan keluar darahnya. Tapi kalau lewat dari luar dari kebiasaan, nah itu hukumnya istihadah. Kalau istihadah bagaimana hukumnya? Wanita berhaid haram dia ibadah. Dalam arti kata ibadah makhluk seperti sholat dan puasa, baca Al-Quran haram. Tapi kalau seandainya lebih dari normalnya dia keluar darahnya, maka itu hukumnya sudah darah istihadah. Kalau itu sudah darah istihadah, maka ibu tetap wajib hukumnya untuk mengerjakan ibadah sholat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara pakai pembalut. Seperti wanita, seperti laki-laki yang kencing menetes. Ya ibu ya. Dia kencing menetes bagaimana itu Tengku? Habis kencing, kencingnya keluar lagi. Tapi satu-satu. Terus. Ini bagaimana nih? Udah zuhur, dia tunggulah kencingnya berhenti, enggak berhenti juga. Udah bungkus aja dengan plastik, ikat. Ambil air wudu, sholat, Allahu Akbar. Tapi kan kencing masih menetes. Iya, tapi menetes tetesannya masuk ke dalam kantong plastik. Ambil kantong plastik. Nih kantong plastik ini, Bu. Digunting, kemudian bungkus, ikat. Sholatlah dia. Wanita berhaid seperti itu. Ya, wanita istihadah begitu juga ibu. Wanita istihadah begitu juga. Ini bukan haid lagi ini. Udah banyak kali keluar darah ini, udah lebih dari biasanya 7 hari. Ini udah 12 hari. Mana ada haid lagi ini? Udah pakai pembalut terus. Udah waktu sholat terus. Sah. Cuma sholatnya itu cuma dengan 1 kali wudu. Tidak boleh wudu yang udah dipakai untuk sholat maghrib. Karena dia tidak kentut, dia tidak sentuh kulit dengan suaminya, tidak buang hajat besar. Dia merasa tidak batal wudu. Sholat lagi dia dengan wudu pada waktu maghrib tadi itu. Untuk sholat isya tidak sah. Karena dia dalam keadaan itu suci darurat. Sebenarnya dia tidak suci. Karena dia masih menetes darah. Cuma karena dia dalam keadaan yaitu darah sakit, darah penyakit, maka dibolehkan dia tetap berwudu meskipun darahnya tetap menetes. Begitu juga kencing. Gitu ibu. Maksud saya ini Pak, bukan waktu haid kita bercakap bahasa apa boleh kita ambil sunat Senin Kamis. Sementara dibilang orang banyak kita masih ada halangan ya. Ya sholat puasa sunnah ya. Boleh kami ambil sebanyak-banyak ini Pak. Puasa sunnah dalam keadaan masih berhaid. Oh, dari tadi. Ya wanita kalau wanita masih dia berhaid, masih subur bahasanya. Belum masuk masa menopause, masa yang tidak subur. Kalau tidak berhaid, bolehkah dia puasa Senin Kamis? Boleh. Memang boleh ibu. Boleh ibu. Memang begitu seharusnya. Memang seharusnya begitu. Jadi tunggu menopause. Wah ini udah meninggal. Mau kita menunggu kapan kita menopause ini? Jadi masih yang masih gadis-gadis berarti nggak bisa puasa Senin Kamis. Nah itu nggak betul tuh, salah ya. Yang benar ya. Kalau dia sudah balik dalam keadaan suci boleh. Kalau anak perempuan tuh minimalnya berapa hari? Apa? Kalau anak perempuan berapa hari? Sekurang-kurang haid. Wanita sekurang-kurang masa wanita berhaid 1 detik. Enggak maksudnya kan kadang-kadang ada orang bilang 4 hari aja. Enggak, 1 detik. Tek, keluar sedikit. Ada sekurang-kurang waqalul haid lahzah. Kata dalam kitab dikatakan dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurang haid itu 1 detik. Lahzah itu sekejap. Terus sampai 10 hari begitu tuh gimana Ustaz? Ada wanita yang berhaid sekurang-kurangnya 1 sekejap. Ada terasa keluar sedikit, begitu dia lihat, oh ada. Nah, berarti dia pada waktu itu sudah tidak boleh lagi untuk sholat.
tapi besoknya udah gak ada lagi, atau 1 jam kemudian gak ada lagi, atau 1 menit kemudian gak ada lagi. Berarti pada waktu sekejap itu turun haid, gak boleh dulu dia sholat. Tapi begitu dia lihat 1 menit, 2 menit, 1 jam kemudian tidak ada lagi, berarti dah suci dia. Sekurang-kurang haid. Kebiasaannya haid 7 hari. Kebiasaannya wanita berhaid itu kebiasaan 7 hari. Sebanyak-banyak waktu wanita berhaid berapa hari itu? Itu kebiasaan 7 hari normal. Sebanyak-banyak masa wanita berhaid dalam 1 bulan berapa hari? Hah? Berapa ibu? 4 hari kurang. 4 hari kurang tuh sedikit. 10 hari masih kurang. 15 hari. Jadi dalam 1 bulan itu wanita yang paling banyak berhaid 15 hari dia cuti sholat. Kalau sudah lebih dari 15 hari berarti itu bukan lagi haid. Itu udah istihadah namanya. Kalau istihadah wajib dia sholat, cuma harus pakai pembalut. Mandi dulu, habis mandi dari haid baru dia pakai pembalut karena darahnya masih menetes. Tapi dia udah wajib sholat kalau udah masuk hari ke-16. Makanya wanita berhaid itu paling lama 15 hari. Sehingga dalam 1 bulan wanita itu paling sedikit 15 hari dia sholat 5 waktu. Paling sedikit ya. Paling sedikit seorang wanita yang masih dalam masa subur paling sedikit 15 hari dia sholat. Kenapa? Karena mengambil yang paling banyak, paling lama berhaid. Paling lama berhaid seorang wanita 15 hari. Kalau dia berhaid 15 hari berarti cuma ada 15 hari dia suci. Gitu Ibu ya. Nah, yang susah memang wanita nih ya. Kalau dia masuk dalam bulan puasa. Kalau masuk dalam bulan suci Ramadan, dia haid 15 hari. Berarti cuma puasa 15 hari. Berarti habis Ramadan puasa lagi. Qadha 15 hari. Nah itu, disitulah kesulitannya kalau terlalu lama dia berhaid. Udah masuk azan Ibu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang pantas, kurang layak. Mohon maaf juga keterlambatan saya karena saya tadi sedang mengurus data pesantren di Badan Daya dan lupa saya kalau ada pengajian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini udah sampai ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma hawwin 'alaina min syafa'atin wa najata minan nari wa 'afwan min hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jaddatina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li mashayikhina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah majelis ta'lim al-huda ini ya Allah penuh rahmat dan curahan kasih sayang dari-Mu ya Allah. Jauhkanlah majelis ta'lim al-huda ini ya Allah dari berbagai fitnah dan gunjingan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibika al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu